Hi in people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue, Elsa Faradila. In people, baru-baru ini dunia maya dikagetkan dengan kabar kalau ada pria Indonesia yang diduga bekerja untuk Rusia demi memata-matai Ukraina. Nah, informasi ini pertama kali di-spill oleh seorang jurnalis Ukraina bernama Sarah Esten Sirilo melalui akun X atau Twitter itu pada tanggal 16 September lalu. Dan In Today kali ini berkesempatan untuk meminta keterangan langsung nih terkait hal tersebut kepada yang bersangkutan. Ini dia In People, Fauzan Al-Rashid. Yeay. Halo Kak Fauzan. Halo, hai. Apa kabar nih Kak? Kabar baik. Kabar Ini baik. beneran kabar Bener. baik. Iya. Mental aman. Fisik batin? Udah seger lagi. Oh gitu, sempat ngedown. Bukan sempat ngedown, maksudnya kan emang sempat sebenarnya aku baru balik minggu lalu. Oke. Jadi kayak ya masih capek lah ya, jet lag Iya. segala macam. Jadi udah masuk ke sini udah oke lagi gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan basic nih ya Iya. Kak ya. Gimana rasanya setelah melihat nama diri sendiri ada di list mata-mata Rusia itu? Ya oke. Jadi sebenarnya gini, mungkin ada beberapa hal yang perlu aku luruskan dulu gitu ya, bahwa di list itu bukan list mata-mata sebetulnya. Oke. Bukan. Jadi itu memang saya pikir interpretasi yang kelewat liar aja gitu dari netizen gitu ya. Ya biasalah ya gitu ya. Nah, jadi itu mungkin nanti aku jelasin lebih lanjut. Cuma intinya gimana perasaannya sebenarnya biasa aja. Justru sejujurnya itu ada sesuatu yang sudah saya antisipasi sebelumnya, bahwa itu pasti akan keluar gitu. Cepat atau lambat itu pasti akan keluar. Jadi ya tinggal tunggu waktu aja. Justru kalau nggak keluar, justru saya bingung. Gitu. Emang Kak Fauzan secinta itu sama Rusia? Maksudnya sampai mengantisipasi kayak, oh ya ini akan kayak gini. Gitu. Bukan soal cinta ya, tapi maksudnya di sini saya pikir masyarakat publik juga perlu paham bahwa konteksnya itu bukan dalam mendukung Rusia gitu loh. Oke. Tapi memang kan saya datang ke sebuah wilayah yang di situ memang ya wilayah panas gitu, wilayah konflik gitu kan, saling mengklaim gitu. Buat Rusia itu menurut mereka sudah menjadi wilayah mereka, buat Ukraina mereka merasa bahwa itu adalah daerah mereka yang diambil oleh Rusia gitu. Jadi ya ini ya bisa dikatakan daerah sengketa gitulah ya kan. Jadi kalau misalnya ketika saya diminta untuk datang ke sana gitu ya, diundang, ya saya sudah antisipasi bahwa ya cepat atau lambat itu pasti akan ada dari negara Ukraina pasti akan ngomong gitu, akan nge-spill gitu, spill the tea gitu. Tapi kan memang dari si Sarah itu sendiri sebetulnya tidak menunjukkan intensi bahwa, atau bahkan dalam tweetnya gitu ya, yang ke arah ini adalah orang-orang penjahat gitu, orang-orang kriminal, orang-orang yang harus diadili dan sebagainya macam, ya enggak gitu. Karena itu juga bukan kapasitas mereka gitu. Maksudnya ya itu kurang lebih memang karena itu mungkin sesuatu yang jarang terjadi di Indonesia ya. Terjadi di Indonesia. Jadi ketika ada nama orang Indonesia, kebetulan nama aku juga mungkin agak-agak unik, jadi orang paham gitu ya. Kelihatan langsung ya orang langsung menduga bahwa oh ini buronan, DPO dan segala macam. Padahal enggak. Itu cuma list aja, tapi memang saya pikir itu adalah salah satu cara itu pasti mereka akan melakukan itu gitu dari pihak Ukraina, dan itu sesuatu yang wajar sebetulnya. Oke, berarti itu sebenarnya bisa terjadi ke siapa saja yang pergi ke daerah tersebut. Pasti, iya. Tapi sayangnya dengan background Pak Fauzan yang ada Rusia-Rusianya itu jadi makin ini ya. Iya, mungkin biar paham juga gitu ya, bahwa sebetulnya saya itu kan memang bekerja di media Rusia. Media Rusia, namanya Russia Beyond. Atau dulu namanya Russia Beyond the Headlines, atau disingkat RBTH, edisi Indonesia. Tapi memang RBTH itu sendiri tidak pernah, setidaknya sejak tahun 2016, itu kita udah nggak pernah lagi publish hal-hal yang berhubungan dengan politik. Jadi kontennya, kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya di websitenya gitu ya, baik di edisi manapun, kan kita ada banyak edisi Prancis, Indonesia, Jerman, apalagi bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Jepang.
semua itu kontennya adalah benar-benar konten soft news, dalam arti memang tujuannya adalah memperkenalkan budaya Rusia dari segi sejarah, dari segi budaya, masyarakatnya, kebiasaannya, bahasa Rusianya. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak, oh ini propaganda Rusia segala macam. Nggak ada gitu loh. Jadi, dan saya pun nggak punya kapasitas untuk membuat berita-berita yang sifatnya politis gitu. Nggak ada. Jadi memang pekerjaannya di bidang itu, tapi bukan berarti saya juga punya kapasitas untuk kayak, oh membuat brainwash gitu ya, kayak enggak gitu. Jadi, dan itu bisa dicek. Beneran bisa dicek. Silakan cek sendiri websitenya seperti apa, cek tulisan-tulisan saya seperti apa gitu ya. Itu semuanya terbuka, jadi kayak nggak ada masalah. Udah berapa lama Kak Fauzan kerja di situ? Aslinya itu sebenarnya dari 2014. Udah lama ya? Udah lama. Iya, jadi memang udah melewati berbagai macam periode gitu ya. Dari ngikutin juga berbagai konflik yang terjadi yang melibatkan sama Rusia juga. Cuma itu tadi, kita juga nggak yang bisa, karena memang polisinya, kebijakannya bukan membuat berita-berita yang sifatnya hard news gitu ya. Bukan yang hard news, tapi lebih kayak feature gitu loh, sesuatu yang kayak gitu. Berarti kayak almost 9 years kerja di situ, ini adalah hal yang paling bombastis yang terjadi di kampus. Paling bombastis, iya pastinya, karena ini udah memang ya melibatkan negara lain juga gitu ya. Dan sebetulnya saya betul-betul paham dengan situasinya. Gitu. Maksudnya reaksi mereka itu sangat-sangat bisa dipahami, dan makanya saya juga merasa bahwa ya nggak ada masalah gitu. Dan memang dari segi maksudnya banyak orang bilang wah ini kayak pelanggaran segala macam. Sebetulnya enggak gitu, karena saya juga masuk ke sana ya memang ya secara resmi ada undangannya gitu ya. Dan yang mungkin perlu ditekankan juga bahwa saya ke sana bukan sebagai kapasitasnya sebagai apa yang dikatakan orang-orang sebagai observer, karena di situ di tweet itu dikatakan sebagai international observers. Padahal sebetulnya menurut undangan resminya, saya punya undangan resminya itu adalah sebagai international expert. Ada bedanya antara expert dan observer. Ya memang pada akhirnya di sana kita observe juga gitu ya, tapi kan kapasitasnya sebagai expert. Kenapa sebagai expert? Ya mungkin mereka melihat sebagai background saya sebagai ya jurnalis juga gitu. Cuma di sana bukan sebagai jurnalisnya, tapi ya karena saya melihat situasi di sana, otomatis ya mungkin kalau misalnya saya mau membuat laporan ya bisa aja. Cuma kan nggak mungkin di RBTH. Nah itu tadi itu masalahnya. Itu nggak mungkin di RBTH karena beda konten yang dipublikasikan untuk RBTH gitu. Sebenarnya apa yang Kak Fauzan observe di Ukraina sendiri itu? Di daerah itu ya khususnya ya. jadi yang saya lihat itu memang jadi gini, mereka itu undangan itu dibuat untuk melihat bagaimana proses elections atau pemilu di daerah tersebut. Ya sebut saja namanya Donetsk ya. Biar daerah tersebut Donetsk ya. Jadi memang ada 4 daerah yang tahun lalu yang itu bagian dari Ukraina Timur, kemudian mereka melakukan referendum, kemudian mereka menyatakan ingin bergabung ke dalam Rusia. Itu. Nah, tentu dari pihak Ukraina tidak menerima. Ya, itu bisa kita pahami gitu ya. Nah, dari pihak Rusia, mereka juga punya alasan tersendiri kenapa mereka akhirnya mengiyakan atau menerima permintaan tersebut karena berbagai alasan lah. Nah, jadi karena mereka sudah masuk ke dalam wilayahnya Rusia, otomatis harus mengikuti sistem politiknya Rusia, ya kan? Nah, jadi makanya mereka kemudian karena sudah masuk dalam sistem negara tersebut, kita terlepas ngomong apakah itu sah atau enggak ya. Tapi ini aku bicara tentang seperti apa gitu. Nah, jadi makanya saya bersama 30-an orang lain dari berbagai negara, kan bukan aku doang, itu kemudian diminta untuk melihat apakah proses pemilihan umum di keempat wilayah baru tersebut sesuai dengan demokratis atau enggak. Dalam arti, apakah ini memang ada paksaan terhadap
penduduk, apakah memang penduduk misalnya ditekan gitu ya, apakah di situ keadaan penduduk penuh dengan ketakutan dan sebagainya macam, seperti itu sebetulnya. Ya sejauh yang saya lihat memang ya tidak demikian, sebenarnya sih lebih seperti itu. Oke, berarti nggak ada political mission something sebetulnya nggak gitu ada political mission sama sekali, cuma ya memang ya pada akhirnya mungkin orang-orang mengaitkan itu secara politis gitu ya, karena gini Elsa, kita di Indonesia, ya, pemerintah kita kan memang tidak mengakui. Iya. Itu aku paham, totally understand. Iya. Kita tidak mengakui wilayah-wilayah tersebut sekarang menjadi bagian dari Rusia. Oke. Artinya kalau misalnya ada perwakilan pemerintah, pejabat publik datang ke wilayah itu, apapun itu misinya, yaitu bermasalah. Ya dong, ya kan, berarti kan itu representasi pemerintah kan. Tapi kan di sini statusku memang sebagai warga sipil biasa. Aku tidak merepresentasikan siapapun. Bahkan aku sendiri tidak merepresentasikan Russia Beyond. Oh, enggak. Jadi ini pribadi. Jadi memang undangannya langsung ke aku pribadi. Gitu. Karena kalau dari Russia Beyond berarti surat masuk ke Russia Beyond, Russia Beyond meneruskan ke aku. Ini enggak. Jadi aku memang benar-benar diundang atas nama Fauzan Al-Rashid sendiri. Gitu. Nah, jadi ketika aku diundang seperti itu, ya memang individu pribadi gitu ya. Jadi nggak ada unsur-unsur politik sama sekali gitu. Aku juga bukan orang partai misalnya, aku bukan orang apa, bukan, nggak ada. Jadi cuma itu jadi menarik karena aku juga punya latar belakang jurnalistik. Jadi ya mungkin dari situ nanti aku bisa sharing sesuatu, apa pengalaman aku gitu kan. Nah, sayangnya aku belum sempat bikin apa-apa, udah rame duluan ya, bagus juga. Ya, ngerti. Nah, tapi kalau respon dari orang-orang terdekat Kak Fauzan ini terkait kabar ini gimana? Ya, pastinya mereka khawatir ya, dalam arti kayak gimana gitu. Ya, aku bilang ya udahlah, nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Dan memang selama beberapa hari terakhir itu, aku, karena itu kan awal ramenya di Twitter. Iya. Aku selama beberapa hari terakhir juga nggak ngapa-ngapain di Twitter, karena menurut aku percuma gitu. Dalam arti orang-orang minta klarifikasi. Masalahnya dengan model-model klarifikasi di Indonesia, di media sosial kita itu adalah orang sudah punya keyakinan tersendiri terhadap sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya mau dikasih fakta yang sejelas-jelasnya pun itu kadang mereka kalau udah merasa lu salah gitu. Ya buat apa gitu. Jadi kayak pertama buang-buang waktu, isunya bisa makin besar, makin merembet, yang tadinya mungkin harusnya udah meredam, malah membakar lagi gitu kan, malah jadi kayak udahlah. Ya aku stay quiet, tapi bukan berarti tidak mau ngomong gitu ya. Ya kalau emang misalnya, ya aku bilang, aku akan ngomong kalau misalnya ada di media misalnya. Itu menurut aku lebih wise. Lebih bijak ya kan, daripada kita berkoar-koar di media sosial, takut nanti kesannya kayak cuma membela diri dan segala, kan serba salah. Jadi kayak gitu, diminta klarifikasi, kita ngomong nanti dibilang ini membela diri aja, banyak ngomong segala macam. Ya udahlah, kita mendingan ya udah tunggu aja gitu. Oke, Kak Fauzan, kalau dari pemerintah Indonesia sendiri ada mengonfirmasi nggak ke Kak Fauzan terkait kabar ini atau menghubungi gitu? Kebetulan aku juga kenal baik dengan staf Kemlu gitu ya, karena memang hubungannya selama 10 tahun terakhir yang ngomongin tentang Rusia khususnya gitu ya, jadi aku ada kenalan di Kemlu juga, dan baru kemarin juga teleponan gitu ya, beliau juga paham situasinya bahwa ya memang ya itu bagian dari konsekuensinya, memang pasti seperti itu, tapi sejauh ini memang ya nggak ada masalah gitu, mereka paham dengan posisi aku gitu, aku melakukan tugas apa, tanggung jawabnya apa gitu kan. Nah jadi ya sejauh ini nggak ada masalah sih. Gitu. Nggak ada ini Nino atau apa? Nino nggak ada. Nino bahkan kemarin aku juga sempat dihubungi untuk misalnya data perlindungan WNI gitu. Oh sampai begitu? Iya, cuma aku bilang akunya udah di Jakarta, udah di Bekasi. Oh ya udah nggak apa-apa mas, tapi aku tetap kasih pemahaman juga bahwa ini yang terjadi gini. Aku bahkan bagikan juga surat undangan resminya, bahkan kalau mereka memang mau kontak langsung orang yang mengundang dari sana, aku kasih juga kontaknya, karena mereka juga bilang kalau Fauzan perlu
untuk share kontak kami, share aja gitu, nggak apa-apa. Itu jadi, dari pihak? Dari pihak Rusia yang mengundang. Oh, oke. Jadi FYI, yang mengundang tuh namanya Russian Civic Chamber. Kalau ke Pak Fauzan sendiri ada ini nggak pesan Apa? untuk masyarakat gitu loh terkait kabar ini? Ya, Gitu. Sebetulnya gini, saya cuma berpesan ya buat masyarakat Indonesia gitu ya. Ini mungkin sesuatu yang baru gitu ya. Dan tapi saya harap masyarakat juga tidak terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan gitu ya atas apa yang terjadi. Karena sebetulnya di dalam tweet itu sangat jelas. Mungkin kita perlu cek mungkin baca tweetnya. Jadi di sini here is a list of vultures feeding off the suffering of Ukrainians in temporarily occupied Ukraine. Iya, betul. Jadi ini adalah daftar orang-orang, tapi dia bilangnya vultures ya. Vultures itu burung pemakan bangkai ya. Ya itu kiasan. Metafor gitu ya, kiasan orang-orang, misalnya kami lah di situ yang 30 orangan itu dianggap sebagai burung pemakan bangkai. I can accept that gitu ya. Itu dari ini mereka ya, perspektif mereka. Silahkan yang mungkin bisa dibilang bergembira atau semacam itu di atas penderitaan orang-orang Ukraina yang berada di wilayah yang sementara diokupasi oleh Rusia. Itu menurut si tweet tersebut. Nah, sekarang coba lihat di tabelnya itu kan ada tuh. Oh, yang di atasnya. We have identified 34 non-Russian foreign persons involved in the international observation of Russian election in occupied Ukrainian territories. Jadi sebenarnya di sini udah clear. Netral kan sebetulnya, ya identify. Mereka hanya mengidentifikasi ini daftarnya, ya sok silahkan netizen kalau mau digoreng-goreng, kalau enggak. Aku cuma berpikir bahwa itu memang tugas mereka seperti itu gitu. That's simply their job gitu. Itu memang tugas mereka seperti itu untuk ya karena mereka merasa itu nggak valid gitu ya. Tapi kan di situ juga tidak ada sama sekali tendensinya untuk menunjukkan bahwa ini adalah orang-orang yang kami cari. Kriminal. Ini orang yang sudah melanggar hukum. Nggak ada. Dan plus memang ya mereka nggak punya otoritas menurut saya juga untuk menjatuhkan hukuman atau menjatuhkan hukuman gitu ya. Karena nggak bisa gitu, nggak mungkin. Dan di situ mereka dia bilang international observers ya. Padahal sebetulnya kalau di undangan resmi kami itu adalah international expert. Sebetulnya memang ada perbedaan di situ, cuma ya seperti itulah. Dan bisa lihat juga bahwa daftar itu berisi banyak nama dari berbagai negara. Kebetulan Indonesia cuma cuma tadi ada Venezuela, ada Prancis, bahkan dari negara-negara barat ada Prancis, ada Amerika, ada Italia, ada dari Belanda, Jerman, gitu ya, dari India ada. Jadi ya sebetulnya itu cukup beragam. Iya, cukup beragam. Tapi masalahnya ini adalah Ukraine itu ada konflik sama Rusia. Jadi itu makin digoreng. Ya, makin digoreng. Ya itu saya sepenuhnya paham. Jadi makanya kenapa saya bilang bahwa saya sudah mengantisipasi itu karena ya sejak pertama saya dapat undangan itu, ya saya sudah tahu bahwa ini memang pasti akan seperti ini gitu ujungnya. Jadi makanya ada ribut-ribut seperti ini saya nggak kaget. Jadi tadi Elsa bilang, gimana kabarnya? Ya baik-baik aja. Karena saya sudah antisipasi itu memang itu pasti akan terjadi. Justru kalau nggak terjadi, saya justru kaget, heran. Kenapa nih kok adem-adem aja? Gitu. Ada apa nih? Pengalihan isu apa nih? Jadi sebetulnya ini udah sesuatu yang saya ekspektasi, tapi saya juga punya keyakinan bahwa ya ini bukan sesuatu yang melanggar gitu loh. Bukan melanggar. Toh memang ada undangan resmi gitu ya. Ya terlepas dari memang mengunjungi daerah yang konflik segala macam, tapi di situ tidak ada niatan politis sama sekali, gitu. Dan saya pun juga bukan pejabat publik gitu misalnya. Terus kemarin ada yang bahas soal ini melanggar hukum, ada pasal KUHP yang katanya makar segala macam. Itu sama sekali menurut saya sih ya, bukannya membela diri, tapi itu sama sekali nggak relevan, lah. Maksudnya di mana yang disebut makar itu yang mana gitu. Karena kan di situ disebutkan bahwa jika bersekongkol atau terlibat dalam membantu melepaskan wilayah negara sahabat, gitu kan. Kalau aku misalnya panitia
pemilunya ya mungkin iya gitu. Kan nggak mungkin juga aku jadi panitia pemilu kan. Aku cuma datang sebagai orang asing untuk melihat, mengamati. Mengamati, pure mengamati, melihat apa yang terjadi. Nah, kalaupun misalnya ada pelanggaran, ya kita tulis. Itu ada, serius. Ada. Tapi gunanya tuh buat apa sih? Maksudnya kakak mengamati pemilu tersebut tuh? Iya, karena gini, ya bagaimanapun ini kan daerah yang ini ya, daerah yang konflik ya. Iya. Jadi mereka sadar bahwa ya ini masalahnya belum selesai, gitu. Masalah belum selesai. Kalau tiba-tiba nanti ada pemilu, nanti mungkin dianggapnya ini menurut saya gitu ya, dianggapnya mungkin adalah ada paksaan. Ada paksaan. Oh, orang-orang dipaksa untuk memilih, dipaksa untuk ini. Nah, makanya dihadirkanlah pihak yang independen, yang netral, non politik. Ya kan, bukan dari Rusia, dari berbagai negara, untuk melihat apakah proses pemilihan di sana dilangsungkan secara demokratis atau penuh dengan tekanan. Gitu. Jadi seperti itu sih, itu menurut saya seperti itu. Tapi kan kalau misalnya dibilang mengundang orang yang independen, apakah Fauzan itu bisa dibilang orang independen dengan background sebagai jurnalis media Rusia? Iya. Itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus. Jadi gini, Elsa, yaitu tadi karena balik lagi ya bahwa saya kerjanya di media Rusia, betul. Tapi media Rusianya pun bukan media politik gitu loh. Soft news. Soft news. Aku nggak bisa mempublikasikan apa-apa yang berhubungan dengan politik atau ekonomi. Nggak ada tuh, di RBTH nggak ada. Jadi kalaupun aku datang ke sana, aku mau nggak objektif misalnya, ke mana wadahnya gitu loh. Mungkin ada. Untuk personal publication gitu? Ya mungkin bisa. Tapi kan kemudian aku juga, misalnya aku ada dokumentasi dan segala macam. Tapi intinya adalah orang-orang yang di sana, kebanyakan juga adalah jurnalis sebetulnya. Kebanyakan jurnalis. Nah, masalah objektif atau enggak, apakah bisa menjaga objektivitas atau enggak, ya karena kita juga sama-sama melihat langsung gitu ya. Aku benar-benar berusaha untuk tidak condong ke satu pihak gitu ya. Bahkan di sana kita ada satu pertemuan dan aku bilang sama teman-teman di situ bahwa apa yang kita lakukan di sini bukan karena kita pro Rusia, bukan. Tapi kita pro pada kebenaran, the truth. Gitu. Jadi apa yang kita lihat, yaitu yang kita laporkan kalau memang teman-teman yang lain di sana bisa bikin laporan gitu loh. Gitu. Jadi bukan karena kita mendukung Rusia, enggak gitu. Kebetulan yang undang dari pihak Rusia gitu. Bukan berarti kalau misalnya dari pihak Ukraina misalnya mau ngundang aku juga, oh silakan, dengan senang hati, aku sih senang ya. Nanti gitu. Makin-makin dong. Oh, bukan makin-makin, justru kalau mereka memang mereka misalnya pengen melihat, mengajak aku melihat dari perspektif mereka, ya feel free gitu. Untuk laporannya sendiri nanti akan untuk apa, untuk siapa yang Kak Fauzan dari sana akan diberikan ke siapa? Ya itu tadi ya, mungkin aku pada akhirnya aku jadi punya perspektif yang lengkap nih dari dua sisi kan. Ya mungkin itu tadi kamu bilang, mungkin aku bisa bikin publikasi sendiri, aku mungkin bisa bikin laporan sendiri, atau aku bisa aja tulis artikel buat media lain kan. Atau misalnya kayak gini nih, kita ngobrol-ngobrol lagi kayak gitu kan, bisa sharing aja knowledge. Sharing knowledge gitu kan. Jadi jadinya lengkap, punya pemahaman yang lengkap gitu sih. Ada penyesalan datang ke sana? Enggak, jujur enggak. Seru sih sebetulnya, karena gini ya, aku melihat itu sebagai experience yang ya honestly itu mungkin aku salah satu orang Indonesia pertama mungkin yang bisa ke sana dan melihat langsung seperti apa keadaan di sana. Jadi ya menurut aku itu suatu pengalaman yang sangat berharga gitu. Pengalaman yang sangat berharga. Aku paham betul dengan risiko yang akan terjadi seperti ini gitu ya. Itu benar-benar aku udahlah gitu. Emang udah pasti gitu ya. Dan masyarakat juga kadang suka ngegoreng isu kemana-mana. Ya sudah, aku sudah paham. Yang penting itu tadi, aku juga aku berdiam itu bukan berarti mengiyakan semua tuduhan itu gitu loh. Gitu. Cuma aku emang males aja untuk mengescalate
isu gitu kan, karena kalau ngomongin di media sosial tuh ya apapun yang kita omongin sebenarnya nggak akan orang denger sebetulnya. Ya nggak sih? Bisa diputar balik. Akhirnya diputar lagi. Kadang ya aku tuh kayak gini, aku lulusan komunikasi. S2-nya linguistik. Gue udah mikir kayak, ini gue udah punya kemampuan komunikasi, kemampuan bahasa, orang masih aja suka salah paham. Kayak gue salahnya juga. Mungkin berarti harus S3-nya psikologi kali ya, jadi paham psikologis orang. Iya, jadi kayak ini gue salahnya di mana gitu. Tapi kayak, oh ya mungkin memang ya bagaimana orang memahami itu kan memang berbeda-beda ya. Berbeda-beda ya, begitulah dinamika. Betul, setuju. Mungkin ini kali ya Kak singkatnya, kayak kita nggak bisa mengontrol orang lain, jadi kita mengontrol diri kita sendiri aja. Kita mengontrol diri sendiri, ya. Betul. Oke Kak Fauzan, terima kasih loh Kak atas waktunya. Ini nggak ada yang ikut kan Kak? Di atas ada. Halo, gitu. Oke, terima kasih Kak. Di gigi ada nih. Wah, ada kamera ya? Hai. Oke Kak, terima kasih banyak. Iya Kak. In People, terima kasih. Semoga obrolan tadi itu bisa membuka mata kalian gitu ya. Mendapatkan fakta, informasi terbaru itu selebihnya itu kita kembalikan lagi ke In People gitu kan. Oke, terima kasih. Gue Elsa Faradila, In Today, In People's Way. Bye!